Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnes Manisya Folas dari kelas 12 MIPA 3 nomor absen 3. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Devi selaku guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang telah memberikan tugas mengenai IPTEK. Setelah ini, saya ingin menampilkan hasil tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pengaruh kemajuan IPTEK terhadap negara Republik Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK terus berkembang seiring berjalannya waktu. Perkembangan ini turut mempermudah kehidupan manusia dalam berbagai aspek, mulai dari ekonomi, pendidikan, transportasi, dan sebagainya. Mengutip Jurnal Analisis Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau IPTEK dalam pendidikan tulisan Fitri Mulaini dan Nurhaliza pada tahun 2021, kemajuan IPTEK menghasilkan modernitas yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi, mobilitas sosial, serta ekspansi atau perluasan budaya. Mengutip buku Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi karya Wahyudin DKK pada 2009, ilmu merupakan pengetahuan yang sudah diklasifikasikan dan interpretasikan sehingga menghasilkan kebenaran objektif serta sudah diuji kebenarannya secara ilmiah. Pengetahuan merupakan hal yang sudah diketahui oleh manusia melalui panca indera, intuisi, pengalaman, ataupun firasat. Sementara itu, sains adalah himpunan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui proses pengkajian dan bisa dinalar oleh akal. Jadi, secara umum, IPTEK atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi didefinisikan sebagai sumber informasi yang mampu meningkatkan wawasan seseorang di bidang teknologi. Eksistensi IPTEK dalam suatu masyarakat merupakan kekayaan budaya yang sangat penting bukan hanya bagi masyarakat yang bersangkutan, melainkan untuk seluruh umat manusia. Kemajuan IPTEK sangat ditentukan oleh keberadaan kebudayaan yang menghidupkan dan mendukung semangat untuk mengeksplorasi dunia yang belum diketahui. Inilah yang sering disebut melakukan penelitian atau riset. Meskipun banyak memberikan manfaat dan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat, namun kita juga tidak bisa menipu diri akan kenyataan bahwa IPTEK memiliki dampak negatif bagi masyarakat. Beberapa dampak negatif dari perkembangan IPTEK ialah sifat konsumtif. Sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi, hal ini akan melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan seperti konsumtif, boros dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Selain itu, dampak negatif dari perkembangan IPTEK ialah kenakalan dan tindakan menyimpang di kalangan remaja yang semakin meningkat, seperti perkelahian, coret-coret, pelanggaran lalu lintas, sampai tindak kejahatan. Di samping itu juga, semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat, seperti gotong royong dan tolong-menolong telah melemahkan kekuatan-kekuatan sentripetal yang berperan penting dalam menciptakan kesatuan sosial. Oleh karena itu, kita harus melakukan evaluasi diri secara jujur, objektif, dan terbuka terhadap apa yang telah kita lakukan selama ini. Sekarang adalah waktu yang sangat tepat untuk melakukannya sebelum kita terlambat dan menghadapi era global. Pengaruh positif IPTEK. Bidang politik. Pada bidang politik, dampak yang terjadi ialah timbulnya kelas menengah baru. Pertumbuhan teknologi dan ekonomi di kawasan ini akan mendorong munculnya kelas menengah baru. Kemampuan, keterampilan, serta gaya hidup mereka sudah tidak banyak berbeda dengan kelas menengah di negara-negara barat. Dapat diramalkan,
kelas menengah baru ini akan menjadi pelopor untuk menuntut kebebasan politik dan kebebasan berpendapat yang lebih besar. Selanjutnya, proses regenerasi kepemimpinan. Sudah jarang tentu peralihan generasi kepemimpinan ini akan berdampak dalam gaya dan substansi politik yang diterapkan. Nafas kebebasan dan persamaan semakin kental. Selanjutnya, di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh regionalisme. Kemajuan di bidang teknologi komunikasi telah menghasilkan kesadaran regionalisme. Ditambah dengan kemajuan di bidang teknologi, transportasi telah menyebabkan meningkatnya kesadaran tersebut. Kesadaran itu akan terwujud dalam bidang kerjasama ekonomi, sehingga regionalisme akan melahirkan kekuatan ekonomi baru. Selanjutnya, bidang ekonomi. Dampak yang terjadi pada bidang ekonomi ialah produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri baik dari aspek teknologi, industri, maupun pada aspek jenis produksi. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu, akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas, karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu. Perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi. Pengeluaran lebih sedikit karena pegawai tidak banyak. Harga barang lebih murah karena biaya operasionalnya lebih murah. Bisnis yang berbasis TIK atau biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Pemanfaatan TIK untuk membuat layanan baru dalam perekonomian dan bisnis antara lain internet banking, SMS banking, dan e-commerce. Persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Serta kemajuan ekonomi mampu menghasilkan produk kedokteran menjadi komoditi. Selanjutnya, bidang sosial dan budaya. Dampak yang terjadi pada bidang sosial, yang pertama, mudahnya berkomunikasi dengan orang-orang dari jarak jauh. Yang kedua, waktu dan biaya lebih efisien. Yang ketiga, mempermudah mencari informasi yang ingin diketahui serta menambah wawasan dan pengetahuan. Yang keempat, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Dan yang kelima, informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, pada bidang budaya, kita dapat mengetahui budaya-budaya yang ada di negara-negara lain. Teknologi yang ada dapat dikolaborasikan dengan budaya-budaya yang ada. Dan yang terakhir, dapat men-share budaya yang ada di negara masing-masing. Tekanan dan kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan pekerja keras. Selanjutnya, pada bidang teknologi informasi. Dampak yang terjadi pada bidang teknologi dan informasi, yang pertama, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang jaraknya sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Yang ketiga, kita mendapatkan layanan bank yang dengan sangat mudah dan lain-lainnya. Selanjutnya, bidang ideologi. Pada bidang ideologi, dampak yang terjadi ialah yang pertama, dapat mencontoh tekad suatu negara lain dalam menentukan arah dan tujuan cita-cita suatu bangsa. Yang kedua, meningkatkan pembangunan negara. Dan yang terakhir, penduduknya bersifat supel dan memiliki integritas tinggi. Selanjutnya, pada bidang pendidikan. Dampak yang terjadi pada bidang pendidikan ialah munculnya media massa,
khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Dampak dari hal ini adalah guru bukan hanya satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat, seperti penggandaan soal ujian dengan adanya mesin fotokopi untuk memenuhi kebutuhan akan jumlah soal yang banyak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, akan tetapi bisa juga menggunakan jasa pos internet dan lain-lain. Selanjutnya, adanya sistem pengolahan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Setelah adanya perkembangan iptek, semua tugasnya yang dulu dikerjakan dengan manual dan membutuhkan waktu yang cukup lama menjadi mudah untuk dikerjakan dengan menggunakan media teknologi seperti komputer yang dapat mengolah data dengan memanfaatkan berbagai program. Selanjutnya, pengaruh negatif iptek. Yang pertama, bidang politik. Dampak negatif yang diterima di bidang politik ialah penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan. Terorisme yang semakin merajalela. Kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dengan semakin canggihnya alat-alat pendeteksi. Selanjutnya, bidang ekonomi. Dampak negatif yang terjadi pada bidang ekonomi ialah yang pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, seperti konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Lalu adanya aksi tipu-menipu dalam proses jual-beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Dengan jaringan yang tersedia, seperti yang terdapat pada beberapa situs yang menyediakan penjudian secara online, para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Resistensi membeli secara online, bagi orang awam yang belum pernah bertransaksi secara online, akan merasa janggal ketika suatu bertransaksi tanpa bertatap muka atau melihat penjualnya. Belum lagi, ketakutan bila pembayaran tak terkirim atau tak diterima, atau barang tak dikirim, atau bahkan barang dikirim tetapi tak diterima. Selanjutnya, bidang sosial dan budaya. Dampak negatif yang terjadi pada bidang sosial, yang pertama, maraknya perilaku menyimpang yang terjadi di kalangan masyarakat pada dan umumnya dan khususnya remaja. Yang kedua, timbulnya kejahatan publik. Dan yang terakhir, manusia menjadi malas. Kurangnya interaksi langsung antara manusia karena mereka lebih senang mengutarakan pembicaraan melalui dunia maya atau jejaring sosial. Pada bidang budaya, dampak negatif yang terjadi ialah budaya yang ada bisa diklaim oleh negara lain. Dapat merubah budaya yang telah ada karena perkembangan iptek yang cukup pesat. Lalu kehilangan jati diri budaya yang ada di negara tersebut, sehingga hilangnya semangat nasionalisme. Selanjutnya, bidang teknologi informasi. Dampak negatif yang terjadi pada bidang teknologi informasi, yang pertama, individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Yang kedua, meningkatnya penipuan dan juga kejahatan cyber. Yang ketiga, cyberbullying, konten negatif yang berkembang pesat. Yang keempat, fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas. Yang kelima, mengabaikan tugas dan juga pekerjaan, membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Dan yang terakhir, menurunnya prestasi belajar dan juga kemampuan bekerja seseorang. Selanjutnya, pada bidang ideologi. Dampak negatif yang terjadi pada bidang ideologi adalah menyebabkan keterpurukan bagi negara-negara lain yang tidak bisa menyeimbangkan arus globalisasi, dan justru negara-negara maju tersebut melakukan eksploitasi untuk menyebarkan ajaran ideologi kapitalisme dan liberalisme. Selanjutnya, adanya prinsip pasar bebas dalam ideologi yang represif. Dan yang terakhir, setiap negara akan terjadi akulturasi terhadap negara lain. Selanjutnya,
Bidang pendidikan. Dampak negatif yang terjadi pada bidang pendidikan ini yaitu penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Dengan kemajuan di bidang pendidikan, kita mencetak generasi yang berpengetahuan tinggi, tetapi mempunyai moral yang rendah. Selanjutnya, siswa menjadi malas belajar karena banyak di antara mereka yang menghabiskan waktunya untuk menggunakan jejaring sosial, seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain. Oke, jadi kesimpulannya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa banyak perubahan terhadap pola hidup masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa dampak positif dan memudahkan segala urusan kehidupan sehari-hari. Namun, jika kita lalai akan merusak dan berdampak negatif buat penggunanya. Iptek merupakan sarana yang membantu dan mempermudah segala aspek kehidupan. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.